Halo, semangat pagi, semangat siang, semangat sore, dan semangat malam buat kita semua para sahabat channel HRBC Benalu. Senang berjumpa dengan kalian. Semoga kalian semua pada saat ini dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Walaupun pada saat ini kita masih berada di kawasan wabah masa pandemi COVID-19. Yang penting kakak ingatkan kepada kalian ya, tetap ya tanamkan protokol kesehatan itu ya. 3M ya, itu pakai masker, baru mencuci tangan, baru kemudian menjaga jarak. Oke, baik. Jadi adik-adik sekalian, pada video kali ini saya akan coba menjelaskan ya sosialisasi pendaftaran PPDB 2021 Provinsi Sumatera Utara. Tentu saja ini adalah merupakan hal yang dinanti-nantikan bagi adik-adik sekalian yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMP. Jadi mungkin ada di antara kalian yang ingin melanjut ke tingkat SMA ataupun tingkat SMK ya, khususnya yang ada di sekolah negeri tentunya ya. Baik, jadi di sini nanti akan ada beberapa bagian, ada beberapa part video yang akan kakak buat. Tetap pantengin terus channel kakak ini supaya kamu tidak ketinggalan informasi tentang bagaimana proses pendaftaran peserta didik baru yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Oke, baik. Nah, jadi untuk video yang pertama ini, kakak akan menjelaskan itu adalah tata cara pendaftaran peserta didik baru 2021 yang diadakan di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Nah, bagaimana penjelasan tersebut? Jangan lupa ya, saksikan terus video ini supaya adik-adik ya dari awal sampai akhir adik-adik bisa mengerti dan memahaminya. Jangan di skip ya. Dan jangan lupa silakan bagikan video kakak ini ke seluruh teman-teman kamu yang juga berencana untuk melanjut ke tingkat SMA ataupun SMK negeri, agar teman-teman kamu juga tidak ketinggalan informasi ya. Dan tidak lupa bangun channel kakak ini supaya semakin berkembang dengan cara menekan tombol subscribe, dan untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari kakak agar kamu tidak ketinggalan, jangan lupa klik tombol lonceng yang ada di pojok kiri bawah ya, ataupun di pojok kanan bawah video kakak ini. Oke ya, baik. Selamat menyaksikan. Check it out. Hai guys, buat kalian yang sering nonton YouTube HRBC Benalu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Ingat ya guys, subscribe itu gratis, tidak kemudian. Oke guys, jangan lupa ya. See you. Oke, baik adik-adik, kita langsung saja ya untuk materi sosialisasi pendaftaran PPDB 2021 ya di wilayah Provinsi Sumatera untuk video part 1 ini. Saya mohon izin untuk share screen ya supaya kita bisa sama-sama melihat ya. Oke. Oke, baik. Jadi ini dia. Kalau berdasarkan informasi yang kakak dapat ya, sementara ini tentang bagaimana proses pendaftaran PPDB 2021 tingkat SMA SMK di wilayah Provinsi Sumatera Utara, sebenarnya sih nggak jauh beda ya dengan proses pendaftaran PPDB 2020 tahun sebelumnya yang juga menggunakan sistem online ya. Tapi nggak ada salahnya ya buat adik-adik yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMP, boleh mengikuti sosialisasi ini supaya semakin paham ya. Oke, baik. Jadi bagaimanapun ya adik sekalian, sosialisasi yang kakak sampaikan ini adalah merupakan berdasarkan dari surat edaran resmi yang diturunkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Di sana sudah diterbitkan ya petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, sekolah menengah atas negeri, sekolah menengah kejuruan negeri, dan sekolah luar biasa negeri di Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi apa yang tertulis, apa yang tertuang di dalam surat
edaran ini, inilah nanti yang akan kita rangkum menjadi satu file, sehingga nanti adik-adik bisa mengetahui ya bagaimana sih tata cara pendaftaran peserta didik baru ya di Provinsi Sumatera Utara. Oke, baik. Jadi poin pertama yang akan kita bahas di sini adalah jalur pendaftaran ya. Bahwasanya di PPDB tahun 2021 jenjang SMA dan SMK di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini itu ada 4 jalur ya, ada 4 jalur, di mana yang pertama itu adalah jalur prestasi, kemudian yang kedua itu adalah jalur perpindahan orang tua, yang ketiga adalah jalur afirmasi, dan yang keempat itu adalah jalur zonasi. Nah, jadi khusus jalur prestasi, jalur perpindahan orang tua, jalur afirmasi, ini adalah merupakan tahap 1. Ya, ini tahap 1, ini awal ya. Artinya lebih dahulu nanti ketiga jalur ini dibuka secara resmi. Itu tepatnya tanggal 7 sampai 9 Juni 2021 untuk tingkat SMA, dan untuk tingkat SMK tanggal 20 sampai 23 Juni 2021. Nah, untuk tahap kedua itu jalur zonasi. Itu pendaftarannya dimulai tanggal 13 ya sampai dengan 16 Juni 2021 untuk tingkat SMA, dan untuk tingkat SMK dilaksanakan tanggal 20 sampai 23 Juni 2021. Oke. Jadi kakak akan jelaskan satu persatu ya keempat jalur pendaftaran yang dibuka secara resmi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ya. Baik. Ya. Jalur yang pertama adalah jalur prestasi ya. Apa sih jalur prestasi ini? Ya, sesuai dengan kata kuncinya ya, prestasi. Artinya adik-adik yang berhak mengikuti jalur ini adalah ditinjau dari penilaian akademis dan juga ditinjau dari prestasi yang kamu peroleh secara non akademis, itu berupa lomba ya. Nah, jadi ini dia. Jadi jalur prestasi nilai akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA SMK yang sistem penilaiannya merupakan gabungan rata nilai rapot SMP sederajat semester 1 sampai dengan semester 5 dengan nilai akreditasi dan SMP sederajat. Jadi dibatasi ya, untuk tiap sekolah kuota jalur prestasi itu adalah 20% dari jumlah keseluruhan siswa yang akan diterima di suatu sekolah untuk tingkat SMA, sementara untuk tingkat SMK itu adalah 60% dari jumlah keseluruhan siswa yang ada di SMK tersebut. Kemudian yang kedua, scan rapot ya. Jadi adik-adik wajib membuat scan rapot ya, nilai semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, jadi selain ada jalur prestasi nilai akademik, ada juga jalur prestasi hasil lomba ya. Ini dikhususkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA SMK yang terdiri dari hasil lomba bidang akademik dan lomba bidang non akademik secara berjenjang atau tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta di tingkat kabupaten, kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional serta tingkat internasional. Nah, jadi khusus untuk jalur prestasi lomba ini, adik-adik sekalian, ini jumlahnya juga dibatasi ya. Hanya 5% dari suatu sekolah itu aja yang bisa ditampung untuk mengikuti jalur prestasi akademik lomba ini. Nah, apa saja yang dipersiapkan di sana? Itu adalah scan sertifikat ataupun piagam hasil lomba, kemudian surat pernyataan keabsahan prestasi dari sekolah asal ataupun SMP sederajat. Jadi di sini adik-adik harus meminta surat pernyataan nanti untuk membuktikan bahwasanya benar ya prestasi yang adik-adik peroleh itu dari suatu perlombaan yang kamu ikuti tentunya ya. Oke, baik. Nah, jadi di sini perlu kita perjelas ya adik-adik sekalian, apa saja sih kategori sertifikat yang dimaksud ya, supaya kita tidak salah nanti dalam melengkapi berkas persyaratan pendaftaran jalur prestasi ini, ya khususnya untuk prestasi lomba ya, baik itu akademis maupun non akademis. Oke, baik. Jadi ini dia, khusus untuk prestasi yang diperoleh dari lomba bidang akademik itu terdiri dari ini ya, pengetahuan dan teknologi yang terdiri dari Olimpiade Sains Nasional atau OSN,
atau kompetisi sains nasional atau KSN. Kedua, Olimpiade Literasi Siswa Nasional OLSN. Baru yang berikutnya adalah kompetisi sains madrasah ya, KSM. Kemudian kompetisi robotika dan lomba bidang akademik lainnya, misalnya seperti debat atau cerdas cermat dan sebagainya ya, ataupun pidato ya. Nah, selain prestasi lomba yang ditinjau dari bidang akademik, ada juga prestasi hasil lomba bidang non akademik. Itu seperti apa ya? Oke, mari kita lihat bersama-sama di slide ini. Ya, yang pertama itu adalah prestasi bidang seni. Ini dibuktikan dengan adanya sertifikat yang adik-adik ikuti pada saat mengikuti festival dan lomba seni siswa nasional FLS2N. Kemudian yang kedua, bukan hanya bidang seni saja, tapi juga bidang olahraga ikut serta ya, menjadi acuan untuk penilaian apakah adik-adik ini layak tidaknya untuk mengikuti jalur prestasi lomba ini. Nah, seperti apa dia kalau prestasi bidang olahraga? Mari kita lihat juga di sini. Yang pertama itu seperti Gala Siswa Indonesia, GSI. Kemudian yang kedua, ajang kompetensi. Ya, ajang kompetensi seni dan olahraga madrasah atau Aksioma. Yang ketiga adalah Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN. Yang berikutnya adalah Pekan Olahraga Nasional PON. Pekan Olahraga Provinsi Porprov, ya kan? Kemudian Pekan Olahraga Pelajar Nasional Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Wilayah atau POWIL. Kemudian yang berikutnya adalah Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA dan Paragames, ya, Paragames Olahraga Nasional. Nah, itu dia untuk bidang olahraga. Nah, selain bidang seni, bidang olahraga, prestasi lomba ya non akademis yang bisa juga kita gunakan nanti ya, kita persiapkan juga ya, itu bisa kita tinjau dari bidang keagamaan. Itu dibuktikan dengan keikutsertaan kalian pada musabaqah tilawatil Quran atau MTQ ataupun Hafiz Quran. Ini juga harus dibuktikan dengan adanya sertifikat dan juga surat pernyataan dari asal sekolah kamu untuk menyatakan bahwasanya benar kamu pernah mengikuti kegiatan tersebut. Dan yang terakhir itu adalah prestasi bidang pramuka. Jadi syaratnya itu apa? Kamu pernah mengikuti Jambore Nasional, seperti itu. Oke, jadi inilah dia ya, adik-adik sekalian ya, kategori-kategori sertifikat yang diperkenankan untuk kita gunakan pada saat kita akan mendaftar jalur prestasi lomba, baik itu dalam bentuk bidang akademik maupun bidang non-akademik. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Nah, di sini kita lihat ya pada slide ini, di sini dijelaskan ya, khusus untuk jalur prestasi non-lomba ya. Jadi ini khusus kepada nilai akademik saja. Nah, apa saja sih yang dimasukkan nanti ke dalam penilaian tersebut ya? Yang pertama adalah ini pendidikan agama, udah pasti ya. Nah, udah. Dan budi pekerti. Untuk sekolah keagamaan, mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti merupakan rata-rata dari sub mata pelajaran. Kemudian yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ketiga, bahasa Indonesia. 4, matematika. 5, ilmu pengetahuan alam. 6, ilmu pengetahuan sosial. Dan 7, bahasa Inggris. Jadi ada 7 mata pelajaran yang kita masukkan nanti ke dalam penilaian jalur prestasi akademis. Ya, jadi kita rekap nanti nilai-nilai ke-7 mata pelajaran ini mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Selanjutnya kita rata-ratakan ya. Kita rata-ratakan nilai rapotnya. Itu merupakan rata nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 dan berasal dari nilai pengetahuan. Jadi yang kita masukkan itu bukan nilai keterampilannya dan juga bukan nilai sikap, tapi yang kita masukkan nanti adalah nilai pengetahuan yang ada di rapot kamu. Oke? Saya rasa bisa dipahami lah ya ini adik-adik sekalian ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi selain nilai rapot khusus untuk jalur prestasi yang diambil dari nilai akademis, nilai akreditasi sekolah kamu juga ikut mempengaruhi ya, nilai prestasi akademik, nilai akreditasi ya. Nilai akreditasi asal sekolah kamu atau di SMP ataupun di MTS
juga ikut mempengaruhi ya. Nah, bagi kamu yang mungkin belum tahu bagaimana nilai akreditasi dari sekolah kamu, kamu bisa mengakses ya website resmi Badan Akreditasi Kemdikbud ya. Ini https ya bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi. Oke, seperti itu. Nah, jadi setiap akreditasi itu memiliki nilai tertentu. Nah, di sini sudah ada dibuat ya di dalam slide ini ya. Jika sekolah kamu akreditasinya A, maka nilainya adalah 100. Jika sekolah kamu adalah berakreditasi B, maka nilainya itu adalah 90. Terus kalau nilai akreditasi sekolah kamu adalah C, maka nilainya adalah 80. Seperti itu. Nah, jadi inilah dia nanti nilai akreditasi ini ya, itu nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana hasil yang kamu peroleh nanti saat mengikuti jalur prestasi nilai akademik. Nah, apabila akreditasi di sekolah kamu masa aktifnya sudah berakhir, maka yang kita gunakan adalah nilai akreditasi yang terakhir ya, yang terakhir. Oke, baik. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, bagaimana Kak misalnya kalau sekolah kami belum terakreditasi? Ini mungkin ya sekolahnya baru aja berdiri ya, oke, dan baru saja menamatkan siswanya. Maka khusus untuk sekolah-sekolah yang belum terdaftar di akreditasi, nilainya itu dinyatakan dengan 7. Nah, khusus untuk yang sekolah yang berada di luar ya, khusus untuk sekolah yang berada di luar Provinsi Sumatera Utara, itu wajib melampirkan apa? Melampirkan fotokopi sertifikat akreditasi sekolah asal, seperti itu. Oke, bisa ya adik sekalian ya, dipahami ini ya. Oke, jadi khusus yang berada di luar dari Sumatera Utara ya, itu wajib melampirkan apa? Sertifikat akreditasi sekolah asal. Oke, baik. Kita lanjut. Terus setelah kita peroleh nanti nilai rata-rata rapot dan sudah kita konversi akreditasi kita ke dalam suatu nilai, selanjutnya bagaimana? Ya, kita tentukan nilai akhirnya bagaimana ya. Nah, nilai akhirnya itu adalah merupakan apa? Gabungan rata-rata nilai rapot dengan bobot 70% dan nilai akreditasi SMP sederajat asal dengan bobot 30%. Udah? Jadi berapa nanti nilai rata-rata rapot kamu? Kamu kali dengan 70%, baru ditambah dengan nilai akreditasi kamu tadi berapa? Kali dengan 30%. Maka totalnya itulah total gabungan rata-rata rapot dengan akreditasi. Itulah yang menyatakan apa? Nilai yang akhir. Nah, jadi selanjutnya nilai akhir yang kamu peroleh dari gabungan rata-rata rapot semester 1 sampai dengan semester 5 dengan nilai akreditasi sekolah kamu, itulah yang digunakan sebagai apa? Sebagai dasar salah satu penentuan pemeringkatan pada jalur prestasi nilai akademik SMA SMK. Oke, baik. Bisa ya dipahami nih ya adik sekalian ya? Oke. Ya, kita lanjut. Ya, kita masuk ke jalur yang berikutnya ya. Tadi sudah kita jelaskan jalur prestasi, sekarang kita masuk ke jalur perpindahan orang tua. Nah, bagaimana nih? Jalur perpindahan orang tua dikhususkan atau diperuntukkan bagi peserta didik baru jenjang SMA SMK yang terdiri dari pindah tugas orang tua atau wali dengan penugasan instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan anak guru, tenaga kependidikan, dan anak tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Nah, seperti itu. Jadi ini dikhususkan kepada orang tua kamu yang pindah tugas ya ke Provinsi Sumatera Utara ataupun ke wilayah Labuan Batu. Seperti itu. Ya. Jadi itu diperbolehkan ya, disarankan untuk mengikuti jalur perpindahan orang tua. Nah, namun untuk jalur perpindahan orang tua ini ada di sekalian, itu dibatasi kuotanya ya, di mana khusus untuk jalur perpindahan orang tua hanya 5% dari jumlah siswa, jumlah daya tampung siswa yang ada di sekolah yang kamu tuju, di SMA yang kamu tuju nantinya atau SMK yang kamu tuju, hanya 5% ya. Oke, seperti itu. Kemudian
kamu juga harus melengkapi surat penugasan dari instansi. Jadi nanti kamu minta dari orang tua kamu, ya, fotokopi surat penugasannya ataupun scan ya. Setelah itu, kamu juga harus lengkapi surat keterangan domisili seperti itu. Oke, jelas ya adik sekalian? Ya. Kemudian kita masuk ke jalur berikutnya adalah jalur afirmasi. Bagaimana ini jalur afirmasi? Mari kita lihat penjelasannya di sini ya. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA SMK yang berasal dari keluarga tidak mampu dan menyandang disabilitas. Oke. Ya, cukup jelas di sini dikatakan ya. Khusus ya, jalur afirmasi ini dikhususkan kepada adik-adik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dan merupakan penyandang disabilitas. Sudah? Nah, ini juga dibatasi hanya 20% saja dari jumlah daya tampung SMA, SMK yang kamu tuju. Sudah? Kemudian yang kedua, menyertakan surat pernyataan dari orang tua wali. Jadi menyertakan surat pernyataan dari orang tua wali seperti itu. Nah, jadi harus ada buktinya ya bahwasanya kamu itu termasuk dari golongan keluarga yang tidak mampu ataupun yang menyandang disabilitas. Ini orang tua sendiri yang membuat pernyataannya. Oke. Nah, di sini akan diperjelas lagi tentang khusus untuk keluarga yang tidak mampu ya. Itu apa saja yang perlu kita lengkapi ya. Ini yang pertama, bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dan atau kartu Indonesia Pintar. Jadi kamu harus ada kartu Indonesia Pintarnya ya, harus memiliki. Udah. Kemudian yang kedua, kartu keluarga sejahtera KKS. Yang ketiga, program keluarga harapan. 4, kartu bantuan pangan non tunai ya. Baru yang kelima adalah kartu bantuan sosial tunai atau BST. Dan yang keenam adalah program bantuan pemerintah daerah lainnya sebagai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Seperti itu. Oke ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, untuk mengetahui apakah kamu memiliki poin 1, 2, 3, 4, 5 ini, silakan akses langsung pada halaman yang sudah tertera di sini, ya. Ini dia. Jadi nanti di kolom deskripsi ya, jangan khawatir ada sekalian, untuk website ini semua kamu tinggal klik aja nanti, kakak akan buat di kolom deskripsi ya. Silakan dipantengi apa saja informasi yang saya sampaikan di kolom deskripsi tersebut. Oke, baik. Ya. Yang berikutnya adalah jalur zonasi. Itu bagaimana? Jalur zonasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA SMK yang berdomisili di dalam zona dan atau luar zona berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB 2021. Oke, diperjelas lagi ya. Jalur zonasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru jenjang SMA SMK yang berdomisili di dalam zona dan atau luar zona berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Nah, khusus untuk jalur zonasi ini, adik sekalian, itu juga dibatasi hanya 50% saja dari daya tampung sekolah yang kamu tuju, khusus untuk SMA. Sementara kalau di SMK, 10% dari daya tampung jumlah siswa SMK yang kamu tuju. Oke. Jadi ini pada jalur zonasi ini adik sekalian, ini dikhususkan untuk kamu yang memang berada tempat tinggalnya ya, tempat tinggalnya itu dekat sekali dengan sekolah yang kamu tuju, ya. Makanya itu kamu harus membuktikan bahwasanya
tempat tinggal kamu itu tidak jauh dari sekolah yang kamu tuju itu dengan cara menunjukkan kartu keluarga. Dan kalaupun kamu seandainya mau menunjukkan kartu keluarga yang baru, itu syaratnya bagaimana? Masa berlakunya 1 tahun ya, sebelum tanggal pendaftaran PPDB 2021, seperti itu. Oke, jelas ya adik sekalian ya. Jadi di sini dia nggak bisa bermain-main lagi, semua pendaftarannya berdasarkan sistem online ya. Jadi sudah terpantau. Jadi khusus untuk jalur zonasi ini nanti ada maps yang akan mengecek bagaimana tempat tinggal kamu dengan sekolah yang kamu tuju itu ada berapa radius dia kilometernya. Oke. Baik. Ya, jadi inilah dia adik sekalian roadmap ya. roadmap PPDB SMA Negeri tahun pelajaran 2021-2022 ya. Tanggal 7 sampai 9 Juni 2021 itu adalah pendaftaran dan seleksi jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi SMA. Kemudian tanggal 10 sampai 12 Juni 2021 itu adalah verifikasi dan validasi data. Tanggal 13 Juni 2021 pengumuman hasil seleksi jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua wali, dan jalur prestasi SMA. 13 Juni 2021 konfirmasi kesediaan peserta didik. Tanggal 13 sampai 16 Juni 2021 pendaftaran dan seleksi jalur zonasi SMA. Tanggal 17 sampai 19 Juni 2021 verifikasi dan validasi data. Tanggal 20 Juni 2021 pengumuman hasil seleksi jalur zonasi SMA. 20 Juni 2021 konfirmasi kesediaan peserta didik. Dan tanggal 5 sampai 9 Juli 2021 pendaftaran ulang. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana roadmap PPDB untuk tingkat SMK di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kita lihat bersama-sama ya adik sekalian ya. Tanggal 20 sampai 23 Juni 2021 pendaftaran dan seleksi jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua wali, jalur zonasi, dan jalur prestasi SMK. Tanggal 25 sampai 27 Juni 2021 verifikasi dan validasi data. Tanggal 28 Juni 2021 pengumuman hasil seleksi SMK. Tanggal 28 Juni 2021 konfirmasi kesediaan peserta didik. Tanggal 5 sampai 9 Juli 2021 pendaftaran ulang. Oke, baik. Jadi adik-adik sekalian, untuk saat ini ataupun hingga saat ini video saya buat ya, hingga video ini saya publikasi di channel HRBC Manado, belum bisa dipastikan apa aplikasi yang digunakan nanti untuk pendaftaran peserta didik baru. Kalau pada tahun sebelumnya itu pendaftarannya bisa dilakukan dengan sistem Android ataupun juga melalui PC ya. Bisa dilakukan dengan dua cara ya, dengan Android ataupun dengan PC ya. Nah, jadi biasanya kalau dia menggunakan Android itu akan dibutuhkan ya, akan sangat dibutuhkan Maps kita. Makanya diharapkan ya di aplikasi Android kalian itu ada namanya aplikasi Google Maps supaya nanti bisa dilacak ya radius kilometer tempat tinggal kamu ke sekolah yang kamu tuju. Ini dikhususkan untuk penerimaan jalur zonasi seperti itu ya. Nah, jadi pantengin terus ya channel HRBC Manado untuk informasi terbaru apabila nanti sudah di launching ya aplikasi apa yang digunakan untuk pendaftaran peserta didik baru di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Oke, jadi ini dia tadi adik sekalian ya. Jalur dan kuota pendaftaran PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri tahun pelajaran 2021 dan 2022 ya. Untuk SMA Negeri, jalur zonasi 50% kuotanya, afirmasi 20% kuotanya, perpindahan tugas orang tua wali 5% kuotanya. Dan untuk jalur prestasi, baik nilai akademis dan hasil lomba itu adalah 25%.
Sementara untuk untuk SMK negeri ya, jalur zonasi 10% kuotanya, afirmasi 20% kuotanya, jalur perpindahan tugas orang tua wali itu 5% kuotanya, dan untuk prestasi, nilai akademik dan hasil lomba ada 65% ya. Wow, ini cukup besar ya. Cukup besar ya jumlah daya tampung yang dibutuhkan di SMK negeri pada jalur prestasi. Nah, jadi buat kamu yang kepingin masuk ke SMK negeri ya, apalagi kalau sudah memiliki prestasi akademis ataupun ada prestasi lomba, ya, segeralah lengkapi berkas-berkas tersebut supaya pada saat pendaftaran peserta didik baru jalur prestasi ini kamu tidak ketinggalan. Oke, baik. Nah, apa saja sih dokumen yang perlu kita persiapkan selain dari syarat-syarat yang diperlukan pada keempat jalur tadi? Ini dia. Yang pertama adalah scan akte kelahiran, yang kedua scan kartu keluarga, yang ketiga adalah scan surat pindah tugas orang tua wali ataupun surat tugas orang tua sebagai guru dan tenaga kependidikan atau tenaga kesehatan penanganan COVID-19 dari pimpinan atau pejabat yang berwenang. Ini khusus untuk jalur afirmasi. Kemudian, scan surat keterangan domisili khusus bagi orang tua wali pindah tugas. Scan nilai rapor semester 1 sampai 5, ini khusus untuk jalur prestasi nilai akademik. Dan scan sertifikat piagam penghargaan prestasi lomba untuk kamu yang akan mengikuti jalur prestasi hasil lomba. 6. Scan surat pernyataan orang tua wali tentang kebenaran keikutsertaan penanganan keluarga tidak mampu. Ini harus ditandatangani di atas materai 10.000 ya. Jalur afirmasi khusus bagi keluarga yang tidak mampu ya. Kemudian yang ketujuh, scan surat keterangan dari psikolog, psikiater, terapis, kepala sekolah asal tentang kekhususan calon peserta didik berkebutuhan khusus dengan kekhususan ringan mampu mengikuti proses pembelajaran. Ini untuk jalur afirmasi khusus bagi calon peserta didik yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. 8. Scan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah bagi calon peserta didik di SMK negeri. 9. Scan surat pernyataan keabsahan prestasi hasil lomba dari kepala sekolah asal SMP sederajat khusus untuk jalur prestasi hasil lomba. Nah, jadi semua dokumen yang perlu kita persiapkan tersebut harus kita scan dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal 1 MB ya. Dan nantinya akan di-upload sesuai dengan jalur pendaftaran, apakah di jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua, jalur afirmasi ataupun jalur zonasi. Pokoknya ini kalian siapkanlah semua dokumen yang diperlukan ya. Oke. Baik, adik sekalian, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Dengan adanya sosialisasi pendaftaran PPDB Part 1 ini, tentu adik-adik sudah bisa mendapatkan gambaran dan bisa mempersiapkan dari sekarang ya. Jangan pada saat sudah dimulai pendaftaran, kita sibuk semua menyiapkan apa saja berkas-berkas yang diperlukan ya. Dan tetap semangat, jaga kondisi, jaga kesehatan agar kamu tetap terhindar dari penyakit COVID-19. Sampai bertemu kembali pada sosialisasi PPDB berikutnya. Dan jangan lupa dukung channel HRBCB Manalun dengan cara menekan tombol subscribe dan memberikan tombol like dan juga berikan komentar dan juga bagikan video ini ke seluruh teman-teman kamu supaya teman-teman kamu juga tidak ketinggalan informasi tentang sosialisasi pendaftaran peserta didik baru Provinsi Sumatera Utara. Salam sehat dari HRBCB Manalun.